Berhenti merasa aman dengan pemahamanmu soal sejarah semesta, seolah-olah semuanya sudah final. Secara nalar sains yang kita pelajari puluhan tahun, Big Bang itu adalah titik mulai di mana semuanya meledak, mendingin, dan pelan-pelan membentuk bintang pertama, barulah triliunan tahun kemudian muncul galaksi-galaksi besar yang matang. Kita punya garis waktu yang rapi. Tapi, awal tahun lalu, sebuah kamera raksasa seharga 10 miliar dolar bernama James Webb Space Telescope atau JWST baru saja mengirimkan foto-foto yang bikin para fisikawan pengen banting meja. James Webb melihat ke masa lalu yang sangat dalam, tepat ke detik-detik awal setelah Big Bang. Dan apa yang dia temukan? Dia bukan nemuin bayi galaksi yang masih berantakan, tapi dia menemukan raksasa galaksi yang sudah dewasa, lengkap dengan miliaran bintang dan struktur yang sempurna. Ini secara nalar sama saja kayak kamu buka album foto bayi kamu, tapi di halaman pertama, kamu justru menemui foto dirimu yang sudah berewokan dan pakai setelan jas lengkap. Sesuatu di sini error secara kronologis. Hari ini, kita akan membedah 9 anomali atau galaksi mustahil yang ditemukan James Webb yang berpotensi menghancurkan teori Big Bang yang kita kenal selama ini. Kita akan melihat bagaimana hardware penglihatan kita yang baru ini membongkar kebohongan sistemik dari teori lama. Siapkan nalar kritis kamu, mari kita bedah satu persatu. Galaksi Universe Breakers, protokol kedewasaan dini. Kita mulai dari 6 galaksi pertama yang bikin dunia guncang, yang dijuluki para ilmuwan sebagai Universe Breakers. Galaksi-galaksi ini ditemukan berada di masa hanya 500-700 juta tahun setelah Big Bang. Masalahnya, masa mereka luar biasa besar, setara dengan galaksi Bima Sakti kita yang butuh waktu 13 miliar tahun buat tumbuh. Secara nalar, ini adalah bug kronologi. Bagaimana mungkin ada benda yang masanya sudah maksimal padahal server semesta baru saja dinyalakan? Ini membuktikan kalau proses pembentukan materi di awal waktu berjalan jauh lebih cepat dari yang sanggup dijelaskan oleh matematika kita sekarang. Galaksi ini menantang nalar kita. Apakah kita salah hitung umur semesta? Atau semesta punya cara copy-paste materi dalam skala masif di awal waktu? Ukuran yang terlalu besar. Protokol pertumbuhan yang melompati logika. Langkah kedua adalah anomali ukurannya. Galaksi-galaksi yang ditemukan James Webb ini nggak cuma padat, tapi ukurannya secara fisik terlalu besar untuk era tersebut. Berdasarkan simulasi komputer paling canggih yang kita punya, gas di awal semesta itu nggak punya cukup waktu buat mendingin dan berkumpul jadi struktur sebesar itu dalam waktu sesingkat itu. Nalarnya adalah hardware capability. Ini kayak kamu beli PC spek kentang tapi tiba-tiba dia bisa jalanin game paling berat dengan lancar. Ada kekuatan atau hukum fisika lain yang kita belum tahu yang mempercepat pengumpulan materi. POV kamu melihat keluar angkasa dan sadar bahwa mesin penciptaan ini ternyata punya kecepatan rendering yang ribuan kali lebih cepat dari yang kita duga. Jarak yang terlalu jauh, protokol menembus batas pandang. James Webb didesain buat melihat objek yang sangat redup dan jauh. Namun, galaksi-galaksi mustahil ini ditemukan di wilayah yang kita anggap sebagai ujung waktu. Jarak mereka sangat jauh sehingga cahayanya butuh belasan miliar tahun buat sampai ke sensor James Webb. Nalarnya adalah redshift maximal. Semakin jauh sebuah galaksi, cahayanya makin melar ke arah merah. James Webb nemuin galaksi dengan angka redshift yang mecahin hakor. POV kamu sedang melihat ke sebuah lorong yang sangat panjang dan kamu nemuin benda di ujung lorong yang secara teori harusnya nggak kelihatan karena cahayanya sudah terlalu melar. Galaksi-galaksi ini adalah hantu dari masa lalu yang eksistensinya menantang batas penglihatan kita. Penanggalan karbon kosmik, protokol sensor waktu yang kacau. Bagaimana ilmuwan tahu kalau galaksi itu mustahil? Lewat instrumen bernama spektroskopi atau yang titik nalar sebut sebagai audit kimiawi. Mereka melihat spektrum cahaya galaksi itu dan melihat komposisi elemennya. Mereka menemukan kalau galaksi-galaksi awal ini sudah mengandung elemen berat seperti logam. Nalarnya adalah paradoks alkemi. Elemen berat cuma bisa diciptakan di dalam jantung bintang yang sudah mati dan meledak. Jadi kalau galaksi awal sudah punya banyak logam, artinya sudah ada generasi bintang yang hidup dan mati sebelum galaksi itu terbentuk. Tapi waktunya nggak cukup. Ini adalah glitch dalam sistem penanggalan kita. James Webb membuktikan kalau jam kosmik kita mungkin selama ini jalannya salah. Cahaya inframerah JWST, protokol penglihatan tangan tersembunyi. Kenapa teleskop lama seperti Hubble nggak nemuin ini? Karena Hubble melihat cahaya tampak, sedangkan James Webb melihat inframerah. Galaksi awal itu bergerak menjauh sangat cepat sehingga cahayanya bergeser ke inframerah yang gak bisa dilihat mata manusia. Nalarnya adalah sensor upgrade. James Webb adalah thermal imaging untuk semesta.
Begitu sensor ini dinyalakan, kita baru sadar kalau di kegelapan yang selama ini kita kira kosong, ternyata penuh dengan galaksi raksasa. POV kamu baru saja memakai kacamata night vision di tengah hutan dan kamu kaget karena ternyata ada banyak predator raksasa yang selama ini berdiri tepat di depan hidungmu tapi kamu nggak lihat. Krisis kosmologi, protokol kegagalan teori standar. Penemuan ini memicu apa yang disebut para ilmuwan sebagai krisis kosmologi. Model standar LCDM yang selama ini jadi kitab suci astronomi terancam runtuh. Teori ini nggak bisa ngejelasin kenapa galaksi sebesar itu bisa ada secepat itu. Nalarnya adalah systemic error. Kalau data JWST nggak cocok dengan teori, maka teorinya yang harus diganti, bukan datanya. Kita sedang berada di momen di mana software penjelasan kita tentang semesta ini sudah kedaluarsa dan nggak sanggup lagi memproses data baru. James Webb memaksa kita untuk mencari algoritma baru soal bagaimana semesta ini dimulai. Materi gelap, protokol lem yang tidak cukup kuat. Materi gelap selama ini dianggap sebagai lem yang narik gas buat jadi galaksi. Tapi dengan adanya galaksi raksasa James Webb, nalar materi gelap kita jadi bermasalah. Kita butuh jauh lebih banyak materi gelap dari yang ada di teori buat narik gas secepat itu. Nalarnya adalah resource deficit. Anggaran materi kita nggak cukup buat bangun gedung sebesar itu dalam waktu semalam. Apakah ada gaya lain yang membantu tarikan gravitasi? Atau apakah materi gelap punya sifat yang jauh lebih agresif dari yang kita duga? Galaksi mustahil ini membuktikan bahwa kita belum paham apa itu lem yang menjaga keteraturan semesta. Struktur awal semesta, protokol keteraturan di tengah kekacauan. Banyak dari galaksi-galaksi mustahil ini yang bentuknya sangat rapi, seperti piringan spiral yang indah. Harusnya, galaksi awal itu bentuknya berantakan karena mereka masih sering tabrakan dan belum stabil. Nalarnya adalah stability glitch. Ini kayak kamu melihat sebuah kota yang baru dibangun 1 jam, tapi tata kotanya sudah rapi, jalanannya sudah diaspal, dan lampunya sudah menyala semua. James Webb membuktikan kalau keteraturan atau order muncul jauh lebih awal dari kekacauan di semesta kita. Semesta kita sepertinya punya protokol auto layout yang sangat canggih sejak detik pertama. Masa depan teori penciptaan, protokol paradigma baru. Terakhir, apa artinya ini buat masa depan? Kita mungkin harus menerima kalau Big Bang mungkin bukan satu-satunya jawaban, atau setidaknya Big Bang yang kita kenal itu sangat salah dalam urusan waktu. Beberapa ilmuwan mulai bicara soal semesta yang lebih tua dari 13,8 miliar tahun, atau bahkan semesta yang nggak punya awal. Nalarnya adalah paradigm shift. Kita sedang melihat runtuhnya sebuah dogma besar. POV kamu sadar bahwa pengetahuan manusia itu cuma draft yang selalu berubah. Galaksi mustahil James Webb adalah pengingat bahwa realita ini jauh lebih misterius dan megah daripada yang sanggup ditulis di buku teks sekolahmu. Jadi apa benang merah dari galaksi mustahil James Webb ini? Secara nalar, kita baru saja menyadari kalau kita sedang melihat versi semesta yang jauh lebih canggih dari yang kita bayangkan. Semua anomali ini menunjukkan kalau sistem operasi semesta ini punya efisiensi yang luar biasa. Ia sanggup menciptakan struktur raksasa dalam waktu singkat. James Webb bukan cuma nemuin objek baru, dia nemuin error dalam cara kita berpikir. Universe Breakers membuktikan kegagalan kronologi. Spektrum logam membuktikan kegagalan urutan waktu evolusi bintang. Struktur spiral membuktikan kematangan yang terlalu dini. Kita sering terjebak dalam kesombongan bahwa kita sudah paham cara kerja The Origin, tapi satu teleskop saja sudah cukup untuk meruntuhkan semua teori yang kita bangun selama 100 tahun. Ini adalah pengingat bahwa di hadapan keajaiban kosmik, nalar kita harus selalu rendah hati dan siap untuk melakukan update sistem kapan saja. Nah, itu dia bedah nalar soal 9 galaksi mustahil yang ditemukan James Webb dan gimana mereka bikin pusing 7 keliling para ilmuwan dunia. Sekarang kamu paham kan, kalau astronomi itu bukan cuma soal ngeliat bintang yang cantik, tapi soal detektif waktu yang lagi nyari kesalahan dalam narasi sejarah semesta kita. Jadi menurut kamu apakah kita memang salah hitung umur semesta? Atau jangan-jangan foto James Webb itu adalah bukti kalau dunia kita ini emang simulasi yang punya beberapa bug visual? Tulis pendapatmu di kolom komentar, kita diskusi pakai nalar The Origin. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kalau kamu suka cara kita ngejelasin hal-hal rumit jadi lebih masuk akal, jangan lupa follow Titik Nalar. Kita bakal terus bahas banyak hal sehari-hari yang sebenarnya menarik, asal dijelasin dengan cara yang benar. Titik Nalar, jelasin dunia, satu nalar dalam satu waktu.